Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi ada suaranya wabarakatuh. tapi belum kelihatan wajahnya. Masya Allah. Sekarang kita ketemu lagi teman-teman di Japri. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kokolu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada manggil beli Seger, ya? seger. Padahal dari pagi jalan katanya nih. Dari pagi. Dari Masya pagi Allah. full. Ini teman-teman harus tahu nih, kita syuting setelah sholat maghrib nih. Sedangkan Kokolu dari pagi sudah jalan. Sudah aktif. Kokolu ini ketua komunitas Tionghoa Muslim Indonesia. Kita tanya dulu, kenapa Tionghoa dulu baru Muslim? Kenapa enggak Muslim Tionghoa? Kayak kan ada saudara-saudara kita di PT, ya kan? Islam Tionghoa Indonesia. Islamnya dulu baru Tionghoa. Nah, kalau di komunitas Kolu ini Tionghoa dulu baru Muslim. Gimana kok? Jadi komunitas kami itu sebenarnya merangkul semua Tionghoa. Gitu. Iya, karena dakwanya ke sana. Walaupun pengususannya itu kepada Tionghoa yang sudah Muslim. Tetapi mereka kan mempunyai keluarga-keluarga yang belum Muslim, Iya. kayak gitu. Atau kalau nggak mau dibilang belum ya non Muslim, Iya. gitu kan. Nah, dakwah itu tidak hanya kepada mereka-mereka yang Muslim, tetapi juga kepada mereka yang non Muslim pun itu ada dakwanya. Tetapi memaksakan agama itu dilarang. Tidak boleh. Tetap Betul. lakum dinukum waliyadin. Betul sekali. Seperti surat La ikraha Al-Kafirun. fidin. Tidak ada Sodakta. paksaan dalam Benar, masuk benar, Islam. benar. Masya Allah. Terus kok? Apalagi Kalau nama aslinya kok sendiri apa kok? nama asli saya Lu Kuang I. Oh, siapa? Lu Kuang I. Kalau aslinya mana kok? Aslinya mana ya? Indonesia. Enggak, daerah di Indonesia kan banyak kok daerahnya. Jadi gini, kami ini termasuk Cina pribumi. Apa tuh Cina pribumi? Chinese yang walaupun sudah berpendalungan atau yang masih berdarah murni tetapi sudah lahir di Indonesia dan mempunyai warga kenegaraan Indonesia dan menjadi anak bangsa dan ikut membangun bangsa kita. Itu yang disebut dengan Chinese pribumi. Tapi orang tua Kolu sendiri sudah WNI. Sudah semua. Kakek nenek. Semua. Kalau kakek zaman kemerdekaan ya. Jadi udah berjuang saja gitu loh. Kalau kakek itu membantu para pejuang. Oh, Masya Allah. Membantu para pejuang. Jadi teman-teman kita nggak boleh nutup nih ya yang namanya sejarah. Jadi sejarah ini tidak hanya dimiliki pribumi saja. Bahkan saudara-saudara kita yang keturunan Arab, keturunan Tionghoa semua berjuang untuk Indonesia, betul ya kok ya? Betul. Dan kita itu bahu sudah membahu semua. Dan itu sudah dari kakek neneknya Kokolu sudah. Dari zaman dulu, memang sudah. Bukan cuman kakek nenek saya, tetapi dari leluhur-leluhur yang lain gitu. Memang sudah berdomisili di Indonesia. Apalagi Chinese yang Muslim ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya dakwah di Indonesia, di tanah Jawa terutama, itu juga ada peranan dari Chinese Muslim. Iya, betul. Ya, terutama Chinese Muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Agak keselio dari pagi. Tapi itu semangat kok kan. Masya Allah. Dan memang dari zaman dahulu memang saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa memang sudah ada di Indonesia, betul kok ya? Iya, betul. Betul, sudah membaur. Sebenarnya pembauran dari etnis Tionghoa itu nggak cuma di Indonesia. Ada sebuah istilah yang kadang ya dulu saya pribadi dengar, kuasai bahasa Mandarin. Kok bisa bahasa Mandarin? Bahasa daerahnya. Bahasa Oh, apa? Kanton, apa? Kanton.
Oke. Bahasanya orang Hakka, suku Hakka. Oke. Karena mama suku Hakka. Kuasain bahasa Mandarin, pergilah ke semua negara. Carilah Chinese Town atau kampung Cina, kau akan hidup di sana. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ini orang Cina ini, istilah katanya nggak khawatir ketika kita itu bisa menguasain bahasa Cina. Ke Amerika cari Chinese Town, ke Eropa cari Chinese Town. Dan orang keturunan saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa Kesana, bisa hidup di sana dibantu, gitu. Akan dibantu nanti. Karena apa sih? Rasa persaudaraan antar sesama Chinese. Walaupun di sana juga beda suku ya, Cina itu juga banyak sukunya gitu. Beda suku, beda agama juga. Iya, banyak. Tapi tetap ya, karena persaudaraan itu ya. Tetap satu suku. Kalau orang Gojek bilang satu aspal lah gitu. Kalau kita kan satu sipit gitu kan ya. Jadi sesama Chinese, sesama Tanglang gitu bisa enggak? Sesama Tanglang itu ya mereka saling bantu dimanapun biasanya. Sama kampung Arab pun di mana-mana kan. Iya, iya. Iya, begitu orang Arab ya di satu daerah, ketika dia kesulitan dia tinggal datang ke kampung Arab. Tinggal pakai bahasa Arab, ngobrol, dia turunan Arab kan gitu. Iya. Nah, Chinese pun sama. Padahal dulu kalau sejarah nih kok ya, Belanda itu nggak mau Indonesia bersatu kok. Nggak mau. Jadi dipisah-pisah, ada kampung Ambon, kampung Bali, terus apalagi Chinese Town. Jadi betul-betul dipisah biar nggak bersatu. Kadang-kadang diadu domba sama Belanda itu. Aduh, kadung dibuka. Jadi gini, silahkan buka sejarah, tetapi sejarah yang benar-benar murni. Saya tidak mau berdebat tentang sejarah karena saya juga belum lahir ketika sejarah itu ada. Karena Belanda saja 350 tahun menjajah Indonesia. Jadi tadi Belanda itu tidak ingin antar etnis yang ada di Indonesia itu bisa rukun. Kenapa kalau rukun? Nggak bisa ngejajah, Bang. Oh iya, betul. Iya, nggak bisa ngejajah. Makanya kenapa antara Chinese dengan pribumi ada kesenggangan. Jadi teori adu domba dulu kita kan belajar ya waktu SMP. Dulu ada loh waktu saya SMP. Et Impera. Bahasanya jadi keren. Antar suku yang ada di Indonesia itu harus perang. Ada jarak. Apalagi suku pendatang. Termasuk saudara-saudara kita yang Tionghoa juga diadu domba gitu. Iya, jadi supaya ada jarak. Makanya kenapa ketika di masa Orde Lama aja lah ya. Di masa dulu kenapa masih ada istilah katanya ada dinding pemisah antara Tionghoa dengan orang pribumi? Ya, karena memang itu udah warisan dari dulu. Warisan. Jadi memang harus ada dinding pemisah supaya antara orang Chinese yang memang dia di bidang dagangnya bagus gitu kan, itu tidak bersatu dengan pribumi. Kenapa? Kalau mereka bisa bersatu, maka Belanda kesulitan. Apa sih yang di VOC ya, bukan Belanda ya? Iya, salah lagi kita. VOC. Nanti lihat sejarah apa bedanya VOC dengan Belanda. VOC itu cuman apa divisi ininya ya, bukan negaranya. Tapi kalau bahasanya mungkin VOC itu BUMN-nya, BUMN. Jadi ekspedisi dagang usaha, ya, ekspedisi usaha. Badan jadi VOC itu khawatir kalau misalnya orang Chinese yang ahli berdagang itu mempunyai hubungan yang mesra dengan orang Indonesia. Maka teori adu domba itu tidak hanya diterapkan kepada orang-orang pribumi. Nah, silahkan nanti dicarilah sejarahnya sendiri gitu. Sebab sejarah-sejarah seperti ini biasanya tidak banyak diangkat. Gitu. Karena kenapa? Karena suku Chinese sendiri kan bukan suku asli Indonesia. Iya. Walaupun saya menyebutnya Chinese pribumi gitu, udah lahir di sini, bahkan udah muslim, nikah dengan orang sini gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, itu tidak banyak diangkat di sejarah gitu. Tapi kalau kita mau ngelihat kembali ke sejarah, tidak bisa dipungkiri tadi. Islam itu banyak juga peranan dari Chinese Muslim. Terutama di garis pantai utara. Bukan selatan, utara. Utara. Pantai selatan kan Nyiroro Kidul. Kenapa utara? Kenapa utara? Iya. Ya itu karena di selatan itu ada Nyiroro Kidul. Salah. Berarti enggak, di pantai selatan itu ombaknya ganas, Bang. Jadi makanya segala Oh iya, ombaknya ya. Ganas ombaknya. Jadi ekspedisi perdagangan rata-rata ini mic-nya turun. Kan aneh ngomong. Aneh ngomong enggak masalah kan? Iya, betul. Jadi pantai utara dari dulu itu digunakan gak cuma oleh Chinese tapi berbagai suku bangsa untuk berdagang, saudagar-saudagar dari Gujarat, dari Arab. Makanya kenapa perkembangan Islam itu lebih banyak dulu di pantai utara
dan sekitarnya. Oh. Lihat sejarah. Kenapa? Kalau mereka menggunakan pantai selatan, resiko belah itunya. Kapalnya karena ada karang, ganas, pasir tuh jarang di pantai selatan. Betul. Kalaupun ada cuman di berbagai enggak terlalu inilah. Kalau pantai utara kita bisa berenang santai gitu. Kalau surfing pantai selatan. Iya. Karena jadi kalau utara ombaknya lebih sopan. Sopan santun. Tapi kok gini kok. Banyak sekarang ini yang tadi kau bilang ini sejarah turun menurun gitu ya. Padahal saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa juga berjuang untuk Indonesia, untuk kemerdekaan. Tapi kok masih ada budaya yang maaf ya kalau saya boleh bilang secara gamblang gitu ya. Mereka benci malah keturunan-keturunan Tionghoa. Katanya mereka ini merusak ekonomi, merusak itu gimana kok? Jadi gini ya. Kita kalau ngelihat itu jangan ngelihat oknum. Oh, oknum itu ya. Setiap suku, setiap komunitas pasti ada oknum. Iya. Yang merusak itu kan gitu ya. Betul. Iya, kita di dunia mualaf kan? Iya. Kan kita sering nemuin dan berburu mualaf palsu kan? Iya, betul. Kita sering tangkap kan gitu. Iya, dan benar-benar kita di luar kan gontok-gontokan kalau masalah dengan mualaf palsu kan. Jangan antum di depan loh. Iya. Dia di depan ini. Jadi kan jadi host, jadi narasumber aja. Anggap kita belum pernah kenal ceritanya nih. Kita biasa dakwah bareng sebenarnya sudah. Iya. Jadi mereka benci sama Chinese itu karena kenapa? Oknumnya saja yang diangkat. Oknum yang bermasalah. Orang Chinese pun di mata orang Chinese diangkat oknum-oknum yang bermasalah. Karena kita tinggal di Indonesia dan mayoritas orang Indonesia beragama Islam, maka oknumnya beragama Islam. Itu diangkat lah. Jadi isu ya kok ya. Itu masih diwarisi sampai sekarang. Padahal kalau pribumi jahat, ya jahat aja gitu kan. Iya, enggak ngelihat suku bangsa. Mungkin kalau di Eropa di mana penjahatnya bukan orang Indonesia. Betul. Bukan orang Cina. Tetapi kalau di negara Cina mungkin penjahatnya bukan orang Indonesia, tetapi orang Cina gitu kan. Pribuminya orang Indonesia, orang Cina. Kalau di Cina pribuminya orang Cina. Kalau di Indonesia pribuminya orang Indonesia, ada Jawa, ada Sunda kan gitu. Jadi karena kita berada di Indonesia saja, kita terlalu menyempitkan pandangan. Coba kita buka lebar, open mind, kita terima semua dan kita lihat secara adil gitu loh. Jadi secara adil, betul. Ya nggak semua suku Chinese itu seperti itu. Bahkan ya saya sendiri di kampung dulu itu disenengin sama ibu-ibu, sama khusus ibu-ibu. Kan dulu lucu, imut-imut waktu kecil. Sering main di sungai gitu kan. Iya, jadi sering diajak makan sama ibu-ibu, disayang saya, berasa banget disayang gitu loh. Keluarga papa dan mama pun disayang. Kenapa? Karena sistem dagangnya papa sama mama itu benar-benar ini ya, nggak main curang. Kalau sekilo timbangannya kayak gitu. Kayak gitu ceritanya. Dan memang dulu orang tuanya Kokolu juga sudah berdagang di Indonesia. Berdagang, dan selain berdagang juga kalau ada masjid dibangun, disumbang beras, disumbang kopi, terus disumbang lauk kayak gitu. Jadi sebenarnya hidup antara Chinese Muslim, Chinese non-Muslim dengan pribumi itu sebenarnya nggak seserem yang digadang-gadangkan. Sebenarnya mesra sebenarnya. Cuman karena ada satu kasus, dua kasus itu yang diangkat ya itu aja. Jadi kelihatannya ribut, padahal enggak. Coba kamera, coba nggak percaya. Deketin ke jidat ente. Yang kelihatan apa? Ada jerawatnya. Coba deketin ke gigi, ada jerawat gak? Enggak ada. Kagak ada. Kalau seluruh coba lebih banyak jerawat apa yang enggak jerawatan? Yang enggak jerawatan. Jadi kemana sorotan media, kemana sorotan informasi, kesanalah informasi akan diangkat dan digadang-gadangkan. Oh, itu yang bikin sekarang isunya itu akhirnya orang pada benci keturunan saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa gitu. Iya, apalagi ada juga dari dulu di mindset kan. Kalau misalnya orang Cina itu ya eksklusif gitu kan, bikin pagar tinggi gitu ya. Anaknya aja mau lompat pagar nyangkut gitu ya, nih anaknya nih yang nyangkut di pagar. Lompat pagar nyangkut. Kayak gitu. Jadi
akhirnya pribumi bilang oh inklusif gitu. Padahal orang Cina di mindset pribumi ini kalau misalnya ada maling nih, ini pasti Islam nih, orang Islam orang pribumi. Digituin. Terus yang ngutang bayarnya kalau ditagih galak pribumi pasti gitu. Iya. Karena kenapa? Di mindset seperti itu ya tadi berawal dari inian Belanda itu. Iya. Tapi ya biasa gitu kan. Murid lebih pintar daripada guru. Betul. Dari cuman adu domba sedikit lama-lama menyebar. Nah, itu menjadi mindset di kalangan Chinese sehingga Chinese itu membangun tembok tinggi supaya apa? Supaya nggak kemalingan. Terus tralis. Terus nggak ngasih ngutang, pelit kan? Iya. Kenapa? Karena mindsetnya yang ada kalau ngutang susah ditagih gitu. Padahal Chinese sama Chinese juga sama, ada yang susah juga ditagih gitu loh. Nggak cuma orang pribumi doang. Nah sekali lagi oknum-oknumnya gitu. Jadi gini teman-teman, memang kita banyak mendengar teman-teman saudara-saudara kita justru yang mereka membenci saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa. Tapi itu tidak hanya di situ teman-teman. Jadi sesama muslim, sesama pribumi, bahkan mohon maaf nih, saya pernah nemuin kasus yang mau menikah ini suku Sunda kok. Terus? Begitu keluarganya nanya calonnya orang mana, orang Jawa Tengah, mereka nggak jadi. Kenapa? Sejarah lagi-lagi, balik ke sejarah. Dulu kalau nggak salah itu antara Pajajaran sama Singosari. Kalau nggak salah, itu panjang ceritanya. Nanti kita bahas deh soal sejarah. Soalnya nanti di podcast ini atau di channel ini juga ada kisah tentang sejarah-sejarah masa lalu. Itu masih kok sampai sekarang kok. Ya sampai kayak begitu. Majapahit itu udah nggak ada. Iya, tapi sampai sekarang masih. Pajajarannya nggak ada. Iya, sampai sekarang masih kok. Ngapain ikut-ikutan? Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu bahasa Indonesia. Itu yang belum orang tahu kok. Itu yang belum orang bisa terima. Kadang-kadang masih didoktrin sama orang tuanya. Bahkan ya maaf gitu, yang benci Cina banyak. Jangan temenin Cina. Jangan mau bergaul sama Cina. Ini studio punya Cina. Oh, gitu. Bintang tamunya Cina. Iya. Di sini saya minoritas kok. Sering tidur sama Cina. Ente sering safari dakwah dan tidur bareng Cina. Iya betul, Masya Allah. Tapi emang nyebelin nggak? Enggak sih. Enggak ngorok kan? Enggak, cuman banyak ngomong. Ente ngorok duluan soalnya. ngorok duluan. Iya. Tapi gini kok. Kalau kita balik lagi ke nanya dulu silsilah keluarganya koko lu sendiri. Dari kakek nenek atau orang tua, ayah ibu memang sudah muslim? Enggak. Oh, bukan. Enggak. Jadi muslimnya itu baru dari anak-anaknya, generasi dari saya. koko. Dari cici, koko saya baru saya. Dari cicinya saya, kokonya saya, baru saya. Berarti dulu agamanya? Buddha lah. Oh, Buddha. Konghucu, sorry. Konghucu. Konghucu, karena Konghucu tidak diakuin sebagai agama, cuma aliran kepercayaan. Maka kami itu memilih Buddha. Yang lebih dekat kan tuh. Beda ya, ada bedanya walaupun dekat ya. Nah, terus kemudian karena nggak ada tempat ibadahnya gitu kan. Udah ke Kristen. Kebetulan ke Protestan. Waktu itu koko berarti dari Konghucu ngambil Buddha, terus Protestan, terus Islam. Insyaallah. Tahun berapa Islam? Tahun 91 apa 92 lupa deh. Umur? 13-14 deh. 13-14 tahun? Udah sunat? 17 tahun. Jadi teman-teman, ini juga informasi soalnya yang paling ditakutin sama mualaf ini sunat kok. Betul. Ya kalau sunat masih kecil, umur 15 atau 10 tahun ini nggak masalah. Enggak, kalau kata papa gini, lu ngapain burung cakep-cakep punya topi lu potong? Karena emang takut kok, karena ya maaf gitu ya udah dewasa. Ini juga buat informasi teman-teman. Jadi mualaf ini banyak yang takut sunat. Jadi dia umur 30 malu ke kali atas, bukan takut. Takut kok. Malu. Sampai pernah dulu ya kasus itu mualaf nelpon minta obat 1000 mg. Kadang-kadang nggak tahan kalau pagi itu sakitnya tuh luar biasa. Ada yang begitu kok. Oh iya sakit. Ya memang, kan beda dengan anak kecil. Enggak, kalau anak kecil itu dia kan belum balik, belum mimpi basah. Saya itu hitam. Gak usah ketawa kok. Hitam mimpi basah, bayangin. Umur berapa itu? 17. Iya makanya kan setiap jarum yang masuk itu tahu persis. Allah. Malunya bukan main tuh. Aduh, keluar mata saya ketawa.
Jadi memang dari umur 13-14 tahun baru muslim. Menikah umur 18 lewat 18 tahun. iya Nikah? Emang udah diniatkan. Setelah nikah baru kuliah. Aneh aja umur 30 nikah kok. Ente kan dari dulu gak yakin kasihkan ngartis. Enak sih ngartis sih. Kalau ngartis punya istri bingung. Nah, ini satu lagi. Mulu. Tadi kita ngebahas soal ya mungkin tentang suku Tionghoa, keturunan Tionghoa, juga kemudian soal keislamannya Kolu. Ini kita pindah lagi nih kok. Berapa istri kok? Kok bahas itu sih? Mau nanya aja kok. 3. Lihat ke kamera kok. Ngomongnya jelas kok. 3. Masya Allah. Terus yang di bawah sekarang istri berapa nih? Yang paling kecil 3. Nah ini kok. Ini juga kan kita tahu ya sebagai muslim ini yang namanya poligami ini kan suatu syariat yang tidak populer di Islam kok. Tabu, tidak populer. Bahkan perempuan muslimah yang sudah berkerudung pun berani dia bilang anti poligami. Nah, gimana nih kok? Jangankan yang berkerudung, terkadang mereka yang sudah paham tentang fikih, tentang tafsir, itu juga menolak gitu. Sebenarnya kembali lagi, semua syariat Allah itu betul, benar. Tidak pernah salah sedikit pun. Iya. Cuman kesiapan kita aja, Bang. Berarti nggak semua orang muslim sanggup untuk poligami. Untuk kita anggap semua syariat nah. Semua syariat. Ada khitan, ada zakat, ada haji. Sholat. Haji kan masuk tatum kan? Betul. Ketika semampumu kan, kalau haji kalau udah mampu udah. Termasuk ibadah juga ibadah sunnah mas tatum kan semampunya. Ada yang sanggup sholat tahajud enggak. Jadi semua syariat mau wajib mau sunnah gitu kan. Mau haram gitu kan. Tidak semua bisa sanggup melaksanakan. Makanya ketika kita itu sanggup melaksanakan, lakukan dan bersyukur kepada Allah. Jangan sombong. Iya, betul. Ketika kita belum sanggup melaksanakannya, nggak usah nolak. Iya. Ya sudah, jangan lakukan dulu daripada berantakan gitu kan. Kenapa? Perlu persiapan. Iya. Contoh naik haji. Syariat Allah juga kan? Betul. Perlu persiapan nggak? Betul. Perlu perjalanan jauh nggak? Betul. Oke, duit banyak apa banyak naik pesawat, jet pribadi. Perlu fisik nggak? Iya. Nah itu. Oke, semua oke. Belanja di rumah perlu nggak? Iya. Nah sama. Kalau belum cukup, jangan laksanakan dulu. Itu ibadah. Ketika kita sudah cukup syaratnya dan kita mampu jalankan, termasuk juga poligami. Makanya kenapa ketika orang bertanya kepada saya tentang poligami, saya bilang kembalikan kepada orangnya, tetapi jangan ditolak. Kalau mampu monggo laksanakan dan bersyukurlah kepada Allah, jangan jumawa. Tapi kalau misalnya nggak mampu atau belum mampu, jangan mau memaksakan. Belajar dulu belajar. Iya. Tapi kalau ternyata nggak mampu juga, ya sudah. Kan dalam ayatnya juga kan, jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, dalam artian adil bukan adil mutlak ya. Maksudnya sekemampuan kita, sesuai ilmu kita, sesuai dengan kebijaksanaan kita sebagai suami untuk berlaku adil itu semaksimal. Itu yang disebut dengan adil di ayat ini. Kalau misalnya kita ragu dengan itu, maka satu aja. Ada solusi dalam Islam. Ini istri 3 akur nggak kok? Alhamdulillah. Akur ya teh? Nanya ke sana. Soalnya kalau ke sini bilangnya ntar mungkin ya aja, di sana enggak. Dan satu lagi kok. Orang kalau udah nih ada banyak yang ngomong gini. Lu masuk Islam cuman pengen poligami doang. Ya salah. Orang saya belum kenal wanita waktu masuk Islam. Gitu. Enggak, saya waktu masuk Islam itu umur 13-14 tahun. Saya kurang tahu, waktu itu enggak ada handphone. Jadi enggak di foto cekrek enggak. Jadi cuman ingatnya pulang dari gereja kan, hari Minggu gitu. Jadi malam Minggu pulang dari gereja habis kebaktian masuk Islam gitu kan. Nah, habis itu juga masih ke gereja habis muslim karena kan takut sama orang tua. Kalau ketahuan diusir, bukan cuma dimarahin.
masa? Sama. Saya juga ngumpet-ngumpet dulu. Ngumpet-ngumpet. Itu udah punya pendapatan ya, ngumpet-ngumpet. Iya. Gimana saya yang nggak punya pendapatan? Masih kecil. Aduh. Soalnya gini kok, ada yang orang yang bilang, ini maaf ya kok ya. Orang mau poligami, punya istri banyak, maaf gitu ya. Belum selesai bahasan Oh, tadi. oke, terus apaan? Nafsu amat poligami sih. Iya. Nafsu amat bahasannya. Nanya kok. Santai. Nanya. Easy beli. Pokoknya pandangannya nggak enak. Terus kok. Setelah syahadat itu kan masih sembunyi-sembunyi dari Iya, orang tua. Betul. Nah, jadi masih ke gereja. Cuman bedanya sekarang saya punya iman baru. Maka daripada saya ragu apa yang dibahas di gereja ketika kebaktian, saya lihat di cara pandang Islam. Ini gimana nih tentang Nabi Daud, Nabi Adam, Betul. Nabi Musa, tentang menggembala. Kan Nabi nabi-nabi Ibrahim, besar itu ya. rata-rata Ibrahim. Semua nabi-nabi besar itu kan mengembala. Iya, gembala. Ternyata Nabi Muhammad juga mengembala gitu kan. Iya. Terus Nabi Isa, semualah dipelajari. Versinya Kristen begini, versinya Islam begini. Saya menemukan tersempurna adalah di Islam. Jadi saya menemukan kesempurnaan Islam itu ketika saya masih di gereja, walaupun udah syahadat. Jadi saya bandingkan. Jadi kebandingin dulu. Ente punya kecap, kecap A, kecap B. Ente bisa tahu yang lebih enak yang mana dengan cara apa? Nyobain. Dibandingkan kan? Iya. Gak Nyobain mungkin juga. cuma dicoba telan aja nggak ngomong, nggak dirasa, nggak mungkin kan? Betul. Ya, nggak mungkin kan? Ya iya dibandingkan. Bagi saya ini sekali lagi, bagi saya pribadi, ternyata penjelasan itu lebih sempurna di Islam, terutama kuncinya tentang Bunda Maria. Aneh nggak? Saya Protestan, tetapi yang menarik buat saya tentang Bunda Maria. Itu gimana kok? Di dalam konsep Islam, Bunda Maria itu sangat sempurna. Iya. Dia perawan suci, tidak pernah ketemu dengan laki-laki, bahkan makanan saja diantarkan sama malaikat. Iya. Nah, dia itu melahirkan seorang nabi dengan kehendak Allah tanpa ayah. Iya. Maka di sini ada konsep sempurna, di mana seorang nabi tidak haram. Kok bahasa saya gini sih? Iya. Seorang nabi tidak berpantangan untuk berbakti kepada ibunya. Iya. Gitu loh. Iya. Dan seorang ibu tidak harus menyembah anaknya. Karena konsep dalam Islam, Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Betul. Kenapa? Kalau Tuhan, hamba itu wajib untuk menyembah, beribadah. Nah, di sini konsep ini bagi saya sempurna. Kalau bagi orang lain nggak sempurna ya terserah, kan lakum dinukum waliyadin menurut saya. Dan tidak ada paksaan dalam Islam. Nah, berbeda pendapat tapi saling menghargai, insyaallah, dan tidak menghina agama lain, betul ya kok ya? Jadi selama saya ngumpet-ngumpet hampir 4 tahun itu saya membandingkan. Malah justru perbandingan agama saya lakukan setelah saya muslim. Karena kan muslimnya saya dengan berdebat. Masuk dulu. Debat dulu. Berdebat tentang Bunda Maria dan konsep ketuhanan. Saya menemukan kesempurnaan di Islam. Betul. Baru saya perbandingkan lagi tentang Islam dan Kristen. Di sana baru mulai asik. Saya yakin Islam sempurna. Saya udah nggak mau lagi nengok agama lain. Sudah saya fokus ke agama Islam saja. Masya Allah. Sebab gini, ada sebuah kisah ketika Khalil Gibran disuruh mencari mawar yang terindah oleh gurunya. Dia jalan di kebun mawar, dia mau petik ini di depan lebih indah, petik itu, mau petik di depan lebih indah. Sampai keluar kebun, gurunya nanya, mana bunganya? Gak dapet. Gak ada. Kata gurunya, jika engkau ingin mendapat mawar terindah, petiklah kemudian bawa, jangan melihat yang lain. Nah, seperti itu. Ketika kita mau enjoy khulu fisil mikafa, maka kita sudah perbandingan nih. Kita udah milih satu Islam, udah melamar Islam dengan syahadat. Fokuslah ke Islam, gak usah belajar yang lain dulu lagi. Setuju kok? Iya, karena kita udah belajar agama yang lain kan sebelum kita masuk Islam. Iya. Kalau sudah masuk Islam bukan saatnya belajar agama lain, tetapi memperdalam Islam itu sendiri. Iya. Makanya sangat miris di antara kalangan mu'alaf itu 5 tahun mu'alaf belum bisa ngaji. Oh, banyak kok. Disunat doang, syahadatin disunat udah. Banyak kok. Dia tidak mau belajar.
Bagus yang wanita nggak disunat juga. Iya, itu lebih parah. Jadi bukan teman-teman kita yang mualaf ini bukan mau belajar memperdalam Islamnya, justru lebih sibuk mikirin agamanya yang dulu, kemudian menghina atau merendahkan agama yang dulu. Nah, iya. Saya miris-miris dengan hal seperti itu. Sudahlah, lakum dinukum waladin, itulah gitu. Udah masa lalu kita. Sekarang bagaimana kita menjadi muslim yang baik, dan kita dalam Islam itu juga ada hablum minan nas. Kita muamalah dengan manusia. Sesama hubungan dengan manusia. Nah, itu perbaiki karena itu dalam Islam itu juga ditekankan gitu loh. Jadi ditekankan muslim yang baik itu adalah muslim yang bisa menjaga kedamaian. Iya, tetangganya itu aman dari tangan dan lidahnya. Tangan dan lidah tuh. Artinya semua mau diludahin, mau diomongin tuh kan lidah, mulut. Tangan mau dijailin, entah mau ditimpuk, entah mau mencuri, mau disut. Nah, jadi gitu. Jadi istilah katanya benar-benar aman dari tindakan kita dan ucapan kita. Alhamdulillah. Tapi yang tadi belum selesai. Oh, ingat ternyata. Ya kenapa? Nggak bisa. Saya lupa. Ini mungkin pertanyaan pamungkas ini. Soalnya gini. Selain syariat poligami adalah syariat yang tidak populer, bahkan tidak disukai, bahkan umat Islam sendiri, terutama perempuan. Tapi banyak juga yang beranggapan, mereka yang poligami cuman urusan ranjang. Gimana tuh kok? Gini ya, kalau masalah urusan ranjang pasti ada, tetapi bukan ke sana. Sekali lagi kamera keranjang terus, kameranya jangan keranjang terus. Masih ada dapur, masih ada anak sekolah, masih ada ngaji, betul, masih ada mancing, ya kan, masih ada happy, hacking, apalagi. Apa sih istilah katanya? Jalan-jalan lah, liburan pokoknya gitu. Jadi piknik oi gitu. Jadi bentuk tanggung jawab terhadap wanita sendiri. Tapi sebenarnya mau poligami nggak poligami maupun monogami, urusan ranjang itu urusan yang sangat-sangat penting. Logikanya gini, seorang wanita yang normal punya nafsu kan, mau nggak nikah dengan orang impoten? Walaupun ganteng, walaupun kaya. Nggak mau kayaknya. Iya, logika nggak mau kan? Betul. Logika waras nih. Iya. Kita berbicara orang normal. Iya. Tanpa alat bantu macam-macam. Iya. Mau nggak? Nggak mau. Laki-laki pun sama. Ketika menikah dengan wanita yang sudah tidak bisa. Bukannya susah, tapi sudah tidak bisa untuk diranjang. Mau nggak? Nggak mau. Betul. Iya, nggak mau. Ya jangankan gitu, kucing setelah dikebiri masih kawin, masih kucing laki-laki. Cuman habis itu bosan karena kenapa? Nggak asyik. Iya. Karena udah di apa? Nggak ada kelerengnya. Apa namanya itu? Kelerengnya. Vaksum apa? Dikebiri. Itulah. Iya, ada bahasa medisnya. Ketahuan bukan cat lover nih. Bukan cat lover. Dikebiri. Jadi, itu ada istilahnya kok, saya pernah dengar kok. Allah itu menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dan berkembang biak. Harus ada sesuatu yang membuat manusia itu menarik untuk berkembang biak. Dalam artian fun. Hewan pun sama. Dia have fun, mempunyai sesuatu yang senang. Dan itu manusiawi, hewani, fitrah. Sudah ada pada hewan dan manusia. Maka dikasih nafsu pula. Supaya kenapa? Supaya asik berkembang biak. Tetapi berkembang biaknya itu kalau hewan nggak kawin. Kalau manusia itu kawin dalam artian nikah. Diatur oleh syariat. Nah, syariat Islam itu mengatur boleh sampai 4. Dibatasi sampai 4. Ingat. Jadi ini juga edukasi teman-teman. Jadi Islam itu bukan boleh kawin banyak, justru tapi membatasi. Dibatasi karena dulu 4 saja. Dulu mungkin raja atau orang yang berkuasa atau punya harta, dia banyak sekali istrinya seperti Sulaiman. Solomon itu 700 istri, 300 selir. Beda syariat. Apa jadi itu? Kan kita berbicara syariat Islam. Oh iya. Di luar syariat Islam ya banyak ya. Banyak. Jadi
sebelum ayat tentang di surat An-Nisa itu tentang pembatasan istri, justru laki-laki tuh banyak punya istri. Justru Islam, ya. Jadi teman-teman, Islam itu membatasi, bukan justru memperbolehkan banyak, tapi membatasi. Betul. Dan juga banyak sekarang, terutama yang saya dengar di berita ini, negara-negara pecahan seperti Kirgistan, Turkmenistan, pokoknya yang tan di belakangnya, itu istri kedua, ketiga, keempat dibiayai dari mulai nikahnya, hamilnya, rumah tangganya sampai kematian itu dibiayai. Karena begitu saya nonton waktu itu di BBC di BBC Channel itu, justru dengan pemerintahnya melegalkan syariat poligami seperti itu, prostitusi hilang. Oh, Masya Allah. Iya. Saya justru baru tahu. Beberapa akhirnya banyak yang mengikuti konsep seperti itu kok. Terutama tadi ya negara-negara yang tantan, Pakistan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, itu banyak yang pemerintahnya justru mengeluarkan undang-undang tentang syariat itu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan satu lagi ya teman-teman, mungkin ini penutup ya. Kita berbuat adil dalam menikah, terutama untuk poligami. Bukan saja adil terhadap istri-istrinya, tapi yang paling penting itu adalah adil terhadap Allah dulu. Jangan waktu punya istri satu, tahajudnya oke. Kemudian juga sedekahnya oke. Terus juga sholat duhanya oke. Nah, tapi adil dulu pada Allah. Karena waktu istri pertama semua oke, pas istri kedua kok tahajud hilang. Kemudian sedekah hilang karena lebih milih untuk ngasih ke istri yang baru. Kemudian duhanya ketiduran. Jadi ini udah nggak adil sama Allah. Jadi yang paling pertama adil dulu kepada Allah, baru Allah akan turunkan keberkahan terhadap keluarganya. Istri pertama, kedua, ketiga, insya Allah begitu teman-teman. Bentar. Ya, Tadi bisa salah paham tuh. Bentar sedikit. Memang poligami itu tidak bisa lepas dari ranjang, tetapi itu tidak hanya terfokus ke sana. Jadi bukan fokus utama ya. Justru dengan bertambahnya istri, makin banyak yang harus dipenuhi. Dan juga sebagai laki-laki harus menjaga kesehatan dan tidak boleh doping. Betul. Anak berapa kok? Anak baru 5, kayak gitu. Baru. Jadi harus baru 5. Jadi nambah kok. Insya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi harus menjaga kesehatan. Jadi dengan ta'adud juga poligami itu laki-laki dituntut sehat dan memakan makanan yang alami. Ya, kita bukan go green. Ya, bukan obat-obatan kimia. Tapi ngomong-ngomong nih, saya ngeliat itu tadi, ngeliat apa sih? Oh, alhamdulillah. Walaupun channel kita baru, endorsement udah ada. Itu apa? Ini untuk memperkuat daya tahan tubuh kok. Udah ada dijual? Sudah, Koko bisa dapetin di Tokopedia. Apa mereknya? Oh, mereknya nanti bisa keluar nanti channel mereknya. Jadi ini betul-betul untuk daya tahan tubuh, untuk stamina, untuk imunitas. Bahkan maaf gitu ya, yang sakit sekarang lagi pandemi kayak gini, bisa nggak? Ya, bisa saja. Menambah daya tahan tubuh. Iya. Alami. Apalagi pancaroba kayak gini kok. Hujan, apalagi kan kalau di Indonesia kan yang semua ber ini September, Oktober, November, Desember, itu udah air semua yang diturunin sama Allah. Apalagi macam kita banyak yang berkah. Sering jalan ya, aktif ya, gitu. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Dibelinya di mana? Tokopedia. Ini keluar. Di mana? Tokopedia. Tokopedia udah ada. Iya, insya Allah. Gitu, ya. Boleh. Insya Allah. Nanti kau cari ya. Insya Allah. Cobain. Cari. Biar sehat. Udah ada di depan. Masya Allah. Ngapain nyari? Ada di depan. Tinggal bawa pulang. Gitu. Oke teman-teman, mungkin saat ini aja pembahasan kita. Kita bahas santai aja, nggak terlalu sekarang banyak isu-isu di negara kita, isu-isu tentang agama, isu-isu tentang hal-hal yang bisa membuat kita terpecah kebinekaan kita. Jadi tidak toleransi lagi. Jadi saling bermusuhan. Ini yang kita hindari kok. Iya, jadi kita ngobrol santai, yang satu sipit, satu hitam nggak masalah. Saya asli Bali. Dulu daerah berarti di mana kok? Lahir?
Udah Jakarta. Jakarta. Oh, udah Cuman Jakarta. besar di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur, Masya Allah. Jadi ini juga buat teman-teman, kita jagalah persatuan kita ini. Walaupun kita punya saudara-saudara yang tidak seiman, tapi mereka adalah saudara-saudara kita setanah air, sebangsa dan senegara. Kita sesama manusia, kayak Koko lu bilang tadi, hablum minan nas. Kita berbaik sangka kepada sesama manusia, kita bermuamalah dengan mereka, kita berhubungan tetangga dengan mereka, kita saling berbuat kebaikan, ya insya Allah itu yang akan menjaga kedamaian kita di Indonesia. Insya Allah. Yang majemuk ini, yang bineka tunggal ika, yang betul-betul kita bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi ya kita harus tetap bersatu teman-teman. Apalagi umat habis Islam. Sumpah Pemuda. Itu apalagi. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Indonesia itu yang penting. Jadi tidak ada sipit, satu kayak Andi Lau, satu kayak Tengku Wisnu, jadi nggak ada ya kok ya. Kalau kita ditambah erat lagi dengan satu agama, sama-sama Muslim, Insyaallah. sama-sama mu'alaf, sama-sama gerak di dunia mu'alaf. Masya Allah. Untuk mendidik mu'alaf ya. Betul. Iya, insyaallah. Insyaallah. Nanti kita ketemu lagi teman-teman di program lainnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau ikhlas, kalau nggak usah, nggak masalah. Assalamualaikum, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.